Apa jadinya ketika seorang pegulat profesional terjaga di dalam ruangan putih misterius tanpa pintu dan jendela, sebuah dunia di mana musuh terbesar bukanlah lawan di atas ring, tetapi tombol-tombol penis yang muncul di dinding dan sebuah sistem absurd yang memaksa memecahkan teka-teki tanpa instruksi. Ini bukan sekedar pertarungan fisik, ini tentang seorang pria biasa yang dipaksa untuk bermain game dengan aturan yang tidak masuk akal. Sebuah ruang kosong yang menjadi penjara, sebuah simbol misterius yang ketika ditekan mengeluarkan benda-benda tak terduga, dan satu pilihan radikal, menyerah pada kegilaan ini atau menemukan makna dalam kekacauan. Bersiaplah, karena kita akan menyelami sebuah film yang penuh absurditas, komedi gelap, dan pertanyaan filosofis yang menusuk. Apa artinya kebebasan ketika terjebak dalam sistem yang tidak kita pahami? Bisakah manusia menemukan makna dalam situasi yang paling tidak masuk akal sekalipun? Dan apakah hidup ini sendiri adalah sebuah teka-teki raksasa yang harus kita pecahkan dengan perangkat yang tidak memadai? Ini bukan sekedar film komedi, ini adalah alegori liar tentang manusia yang berjuang menemukan makna dalam dunia yang absurd. Mari kita mulai. Film ini dibuka dengan adegan yang sangat absurd. Kita bertemu dengan seorang pria Jepang memakai piyama super warna-warni yang tiba-tiba terbangun di ruangan putih kosong. Tidak ada pintu, tidak ada jendela, dan bahkan langit-langit pun tidak terlihat. Benar-benar hampa. Saat dia mendekati dinding, dia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah tonjolan berbentuk anggota tubuh laki-laki, penis, mencuat keluar. Karena penasaran, dia menusuknya beberapa kali lalu menekan ujungnya. Dan boom, ratusan malaikat bayi terkikik muncul dari lantai dan dinding. Hanya beberapa detik sebelum mereka menghilang lagi. Tapi mereka meninggalkan hadiah. Sekarang, semakin banyak tonjolan berbentuk anggota tubuh yang sama menempel di seluruh dinding dan lantai. Ini adalah fase yang dikenal sebagai learning. Pria ini panik, dia berteriak, menangis, dan memohon bantuan, tapi tidak ada jawaban. Jadi, dia memutuskan satu hal. Dia harus mulai mencoba menekan tombol-tombol aneh ini untuk melihat apa yang terjadi. Setiap tombol memberinya benda acak yang berbeda-beda, dari sikat gigi kecil hingga vas besar. Dia bahkan mendapatkan setumpuk besar sumpit hanya dengan menekan satu tombol berulang kali. Namun, kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Tombol berikutnya memberinya gerobak kecil yang langsung menabrak kakinya. Tombol lainnya berubah menjadi pantat raksasa yang membuang gas tepat di wajahnya. Setelah berjam-jam mengumpulkan tumpukan benda acak itu, dia lapar. Sebuah bola yang dilempar ke dinding secara tidak sengaja menekan tombol dan muncullah sushi. Tapi tunggu, tidak ada kecap asin. Dia mencoba menekan tombol sushi berulang kali, mendapatkan banyak sushi, tetapi tidak dengan kecap asinnya. Begitu dia selesai memakan potongan terakhir, dia menekan tombol untuk meminta lebih. Dan di tengah amarahnya, sebotol kecap asin akhirnya muncul. Tentu saja, dia langsung menendangnya saking frustasi. Beberapa jam berlalu, dia bahkan sempat membaca 5 volume manga. Tombol terus memberikan kejutan aneh, termasuk kacamata 3D jadul, yang membuatnya melihat malaikat bayi menunjuk ke arah tombol berbentuk anggota tubuhnya. Sampai akhirnya, salah satu tombol memberinya kejutan paling penting, pintu tersembunyi. Dia kegirangan, tapi saking senangnya, dia kehilangan jejak tombol mana yang membukanya. Tombol acak yang dia coba malah mengeluarkan pria suku Afrika yang berlari dari dinding ke dinding. Tombol lain membuatnya kehujanan. Ketika dia menemukan tombol yang benar, dia berlari ke pintu, tapi pintu itu menutup tepat di wajahnya. Dia menyadari pintu itu hanya terbuka selama ujung tonjolan tombolnya tertukik ke bawah. Bagaimana cara membuatnya di bawah? Dia mencoba menabraknya dengan gerobak, tapi gagal. Dia mencoba mengikatnya dengan tali, gagal juga. Dia mencoba meletakkan pas besar di atasnya, tapi pas itu kembali mencuat dan keputusasaannya memuncak. Dia harus mengisi pas itu lebih berat lagi. Air gagal karena air hanya jatuh di atas kepalanya. Akhirnya dia harus mengisi pas itu dengan sushi, sepotong demi sepotong menggunakan sumpit sampai pas itu cukup berat. Tapi ketika dia berhasil mengangkat pas yang berat itu dan hendak menaruhnya di tombol, pria suku Afrika itu keluar lagi.
menabrak pasnya dan pas itu retak dan pecah. Pria itu menjerit histeris. Dalam kepanikan, dia menemukan tombol yang benar lagi, mencoba menutupinya dengan susi, lalu pelat baja, namun semua itu semuanya gagal. Setelah menahan rasa sakit karena pintu yang terus menabrak punggungnya, dia menekan tombol untuk mendapatkan air untuk menggosok gigi, tapi malah mendapatkan tali yang jatuh dari langit-langit. Ini memberinya ide brilian. Dia membuka pintu, mengayunkan diri dengan tali melintas ruangan. Tapi kejutan, pintu itu terkunci. Dia kembali masuk ke ruangan, dan dalam frustasi, dia menendang dinding. Tendangan itu mengaktifkan tombol yang memunculkan kunci yang mengembang di tengah ruangan. Tapi seperti pintu, kunci itu menghilang saat tombolnya mencuat lagi. Akhirnya setelah mencari lagi dan menggunakan sepotong ikan sushi untuk menandai tombol, dia merancang rencana pamungkas. Ayunan tali, terus pelunggar toilet yang dia dapat dari salah satu tombol. Kombinasi mengayunkan dengan tali sambil mendorong dirinya dengan pelunggar memungkinkan dia menekan tombol kunci, mengambil kunci, menekan tombol kunci, dan mencapai pintu sebelum pintu tertutup. Dia memasukkan kunci, memutarnya, tapi ada kunci terpisah di atas yang memerlukan 3 digit angka. Pria ini bergegas keluar, kembali tertabak pintu yang menutup. Frustasi, dia melempar pelunggar ke dinding, mengaktifkan tombol yang mengeluarkan pria suku Afrika lagi. Saat dia melihat pria itu berjalan lewat, dia menyadari sebuah detail krisis. Ada 3 angka tercatat di dahi pria itu. Itu pasti kombinasinya. Pria kita harus mengalih aksi tali. Pelunggar kunci pintu itu 3 kali. Untuk memasukkan setiap angka di percobaan ketiga, dia berhasil membuka pintu, tapi ruangan di belakangnya langsung tertutup, menjebaknya di ruang kecil tanpa cukup tempat untuk bergerak. Hancur, dia menangis, merenungkan betapa dia tidak menghargai ruang luas yang dia miliki sebelumnya. Meskipun dia penjara, tiba-tiba dia merasakan angin sejuk. Dia menyentuh dinding, menemukan retakan, dan menyadari itu adalah dinding palsu. Dia mendorong panel itu dan lari. Sementara itu, di Meksiko, kita melihat Escargot Man, seorang pegulat yang tampak murung. Keluarganya khawatir karena lawan berikutnya jauh lebih muda. Dalam pertandingan yang berlangsung, Escargot Man dan rekannya Silver Eagle melawan tim Northern Honest. Silver Eagle kewalahan dan Escargot Man menolak bergabung sampai dia didesak. Saat Escargot Man terpojok dan lawannya hendak memukulnya dengan kursi, sesuatu yang ajaib terjadi. Di ruangan misteriusnya, pria piyama warna-warni, kita menekan tombol dan secara ajaib leher Escargot Man memanjang dan mengalahkan kedua lawannya dengan satu pukulan kepala. Pria kita menyadari bahwa tombol-tombol ini tidak hanya memunculkan barang acak, tapi memiliki efek pada dunia luar. Dia mulai mencoba tombol-tombol lain. Satu tombol membuat vokalis band metal di Los Angeles menghembuskan api di atas penontonnya. Yang lain membuat pesulap Rusia gagal saat mencoba menghilangkan asistennya. Yang ketiga membuat pria di Tiongkok menggonggong pada anjingnya sendiri. Dia melihat cahaya datang dari atas. Dia menyadari ruangan baru ini, phase practice atau latihan, memiliki malaikat dewasa dan tidak ada langit-langit. Pria itu memutuskan untuk tidak hanya menekan tombol, tapi menggunakannya untuk memanjat dinding. Setiap kali dia memegang atau menginjak tombol, sesuatu yang menakjubkan terjadi di bumi. Mulai dari bunga bermekaran hingga seekor gajah mati. Semakin tinggi dia memanjat, efeknya semakin kompleks, mempengaruhi alam dan kemanusiaan, dari pemanggang roti hingga pendaratan di bulan. Saat dia mencapai puncak, rambut dan janggutnya sudah panjang. Dia tidak perlu berpegangan lagi. Dia bisa melayang persis seperti malaikat. Dengan semua pengalaman yang ia dapat dari fase learning dan praktis, pria ini sepenuhnya merangkul perannya sebagai dewa. Dia tidak lagi menekan tombol secara acak, melainkan dengan sengaja memilih peristiwa besar yang melanda kemanusiaan. Ketika ia selesai, dinding-dinding di sekitarnya berubah menjadi bulu. Dia memasuki sebuah portal bercahaya yang membawanya ke ruangan terakhir. Ruangan ini memiliki kontinen di dindingnya, dan di sana ada tombol anggota tubuh raksasa yang siap ia tekan. Ini adalah fase yang dikenal sebagai future atau masa depan. Film simbol ini berakhir di sini, meninggalkan kita dengan pertanyaan besar. Setelah menjadi dewa, apa yang akan terjadi ketika dia menekan tombol terakhir di ruangan yang memegang nasib seluruh benua? Ini adalah kisah tentang penemuan diri, keputusasaan yang berubah menjadi kegembiraan, dan bagaimana kebosanan bisa melahirkan kekuatan kosmik.
Film ini benar-benar absurd, komedi, dan juga unik. Kalau benar-benar unik. Kalau kalian suka rekap seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.